Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode iRobot. Simak videonya ya guys. Bye-bye. Metode iRobot adalah pendekatan dalam robotika dan menggabungkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, sistem sensor, dan kontrol otomatis untuk menciptakan robot yang mampu beroperasi secara mandiri atau semi-mandiri. Pendekatan ini memungkinkan robot untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, mengambil keputusan, dan menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Mengapa metode iRobot itu penting? Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Dengan kemampuan beroperasi secara mandiri, robot dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai tugas, terutama dalam industri dan manufaktur. 2. Meningkatkan keamanan. Robot yang dapat beroperasi secara mandiri dapat mengurangi risiko kecelakaan dan cedera pada manusia, terutama dalam lingkungan hidup yang berbahaya. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas. Metode iRobot memungkinkan robot untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi dan lingkungan. Berikut penjelasan singkat tentang perkembangan robotika dalam 3 dekade. Yang pertama, tahun 1950-an. Robot industri pertama, yaitu perkenalan robot industri pertama yang dirancang untuk tugas-tugas berulang dan berat seperti pengelasan dan pengecetan. Yang kedua, robot ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas di industri manufaktur. Tahun 1990-an, yaitu robot otonom dan AI. Perkembangan robot otonom yang dapat beroperasi secara independen tanpa pengawasan manusia. Integrasi artificial intelligence atau AI memungkinkan robot untuk membuat keputusan dan belajar dari pengalaman. Learning dan IoT. Penggunaan deep learning memungkinkan robot untuk mengenali pola dan membuat prediksi yang lebih akurat. Integrasi Internet of Things atau IoT memungkinkan robot untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dan mengakses data dalam waktu nyata. Dalam beberapa dekade terakhir, robotika telah mengalami perkembangan yang pesat, dari robot industri sederhana hingga robot otonom yang cerdas dan terhubung. Dasar-dasar metode AI. Yang pertama, itu ada definisi. Metode AI robot adalah pendekatan dalam robotika yang menggabungkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, sistem sensor dan kontrol otomatis untuk menciptakan robot yang mampu beroperasi secara mandiri atau semi-mandiri. Elemen utama yaitu kecerdasan mengambil keputusan dan menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Yang kedua, sistem sensor. Komponen yang memungkinkan robot untuk mendeteksi dan mengumpulkan data tentang lingkungan sekitar, seperti suhu, kelembapan, cahaya, dan suara. Yang ketiga, kontrol otomatis. Sistem yang memungkinkan robot untuk mengontrol dan mengkoordinasikan kerja komponen-komponen robot seperti aktuator dan motor. 4. Aktuator adalah komponen yang memungkinkan robot untuk menggerakkan dan mengontrol komponen-komponen robot seperti motor, pompa, dan katup. Yang kelima, pemrograman. Proses yang memungkinkan pengembang untuk menciptakan program yang mengontrol kerja robot dan memungkinkan robot untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dengan menggabungkan elemen-elemen utama tersebut, metode iRobot memungkinkan pengembangan robot yang mampu beroperasi secara mandiri atau semi-mandiri, meningkatkan efisiensi, keamanan, dan fleksibilitas dalam berbagai aplikasi. Komponen-komponen utama iRobot. Berikut adalah penjelasan lebih tentang komponen-komponen utama iRobot. Desain mekanik iRobot mencakup struktur dan komponen fisik robot seperti rangka atau kerangka robot, sistem gerakan seperti roda, kaki atau sayap, sistem penggerak seperti motor, aktuator atau pompa, sistem transmisi seperti gearbox atau sistem transmisi hidrolik. Sensor iRobot digunakan untuk mendeteksi dan mengumpulkan data tentang lingkungan sekitar, seperti sensor suhu dan kelembapan, sensor cahaya dan suara, sensor gerakan dan pergerakan, sensor tekanan dan gaya,
sensor kamera untuk pengenalan objek dan penginderaan lingkungan. Selanjutnya itu aktuator. Aktuator AI robot digunakan untuk menggerakkan dan mengontrol komponen-komponen robot seperti motor listrik atau motor hidrolik, aktuator pneumatik atau hidrolik, sistem penggerak lainnya seperti piezoelektrik atau sistem penggerak elektromagnetik. Kamera AI robot digunakan untuk pengenalan objek penginderaan lingkungan dan navigasi seperti kamera RGB untuk pengenalan warna dan tekstur, kamera inframerah untuk pengenalan suhu dan deteksi objek, kamera stereoskopik untuk pengenalan kedalaman dan navigasi, kamera lainnya seperti kamera ultraviolet atau kamera multispektral. Dengan menggabungkan komponen-komponen tersebut, AI robot dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aplikasi. Sistem kontrol pada AI robot adalah komponen penting yang memungkinkan robot untuk beroperasi secara efektif dan efisien. Berikut adalah penjelasan tentang jenis-jenis kontrol pada AI robot. Yang pertama yaitu kontrol umpan balik atau feedback control. Kontrol umpan balik adalah jenis kontrol yang menggunakan informasi dari sensor untuk memantau dan mengatur perilaku robot. Sistem kontrol umpan balik terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sensor, mendeteksi dan mengumpulkan data tentang lingkungan sekitar. Yang kedua, pengendali, yaitu menerima data dari sensor dan menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur perilaku robot. Aktuator, menerima sinyal kontrol dari pengendali dan menggerakkan robot untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, kontrol prediktif atau predictive control. Kontrol prediktif adalah jenis kontrol yang menggunakan model matematika untuk memprediksi perilaku robot dan lingkungan sekitar. Sistem kontrol prediktif menggunakan data dari sensor dan model matematika untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, kontrol berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Kontrol berbasis kecerdasan buatan adalah jenis kontrol yang menggunakan teknik kecerdasan buatan seperti pembelajaran mesin dan jaringan saraf tiruan untuk mengendali perilaku robot. Sistem kontrol pada berbasis kecerdasan buatan dapat belajar dari pengalaman dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sekitar. Dengan menggunakan jenis-jenis kontrol yang berbeda, AI robot dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aplikasi. Perangkat lunak pada AI robot. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan robot sangat penting untuk mencapai fungsionalitas yang diinginkan. Berikut ini adalah beberapa contoh bahasa pemrograman yang umum digunakan dalam pengembangan robot. Yang pertama yaitu Python. Bahasa pemrograman yang populer dan mudah digunakan. Banyak digunakan dalam pengembangan robot karena kemudahan penggunaan dan integrasi dengan berbagai library dan framework. Yang kedua, C++. Bahasa pemrograman yang kuat dan efisien banyak digunakan dalam pengembangan robot karena kemampuan untuk mengakses hardware secara langsung dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga, MATLAB. Bahasa pemrograman yang populer dalam pengembangan aplikasi teknik dan ilmiah banyak digunakan dalam pengembangan robot karena kemampuan untuk melakukan pengolahan data dan analisis yang kompleks. Contoh framework ROS yaitu Robot Operating System. Framework yang populer dan banyak digunakan dalam pengembangan robot, menyediakan berbagai tool dan library untuk mengembangkan aplikasi robot. Yang kedua, OpenCV, library yang populer dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi penglihatan komputer, menyediakan berbagai fungsi untuk pengolahan citra pengenalan pola. Yang ketiga, TensorFlow, library yang populer dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi pembelajaran mesin, menyediakan berbagai fungsi untuk pengembangan model pembelajaran mesin. Contoh sistem operasi robot, Ubuntu, sistem operasi yang populer dan banyak digunakan dalam pengembangan robot, menyediakan berbagai tool dan library untuk mengembangkan aplikasi robot. Yang kedua, Windows, sistem operasi yang populer dan banyak digunakan dalam pengembangan robot, menyediakan berbagai tool dan library untuk mengembangkan aplikasi robot. Sensor dan aktuator.
Berikut ini adalah penjelasan tentang sensor dan aktuator pada robot. Sensor. Sensor adalah komponen yang digunakan untuk mendeteksi dan mengumpulkan data tentang lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa jenis sensor yang umum digunakan pada robot. 1. Sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi jarak dan kedalaman objek. Sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi objek dan mengukur jaraknya. Yang kedua, sensor inframerah. Sensor inframerah digunakan untuk mendeteksi suhu dan keberadaan objek. Sensor ini menggunakan radiasi inframerah untuk mendeteksi suhu dan keberadaan objek. Yang ketiga, sensor kamera. Sensor kamera digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek. Sensor ini menggunakan kamera untuk mengambil gambar dan mengenali objek. Aktuator. Aktuator adalah komponen yang digunakan untuk menggerakkan bagian tubuh robot. Berikut adalah beberapa jenis aktuator. Yang pertama, menggerakkan bagian tubuh robot. Aktuator digunakan untuk menggerakkan bagian tubuh robot seperti lengan, kaki, atau kepala. Yang kedua, mengontrol gerakan robot. Aktuator digunakan untuk mengontrol gerakan robot seperti kecepatan, arah, dan jarak. Yang ketiga, menggunakan energi. Aktuator digunakan untuk menggunakan energi seperti listrik, hidrolik, atau pneumatik untuk menggerakkan bagian tubuh robot. Dengan menggunakan sensor dan aktuator, robot dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan melakukan tugas-tugas yang diberikan. Navigasi dan mobilitas aerobot. Teknik navigasi SLAM atau Simultaneous Location and Mapping adalah teknik yang digunakan untuk memungkinkan robot untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara efektif. Berikut adalah penjelasan tentang teknik navigasi SLAM dan metode mobilitas. Teknik navigasi SLAM adalah teknik yang memungkinkan robot untuk membuat peta lingkungan sekitar dan menentukan lokasinya sendiri secara bersamaan. Teknik ini menggunakan sensor-sensor seperti LiDAR dan GPS untuk mengumpulkan data tentang lingkungan sekitar. Metode mobilitas. Metode mobilitas adalah cara yang digunakan oleh robot untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa contoh metode mobilitas. Yang pertama, robot berkaki. Robot berkaki menggunakan kaki untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Contoh robot berkaki adalah robot humanoid. Yang kedua, robot beroda. Robot beroda menggunakan roda untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Contoh robot beroda adalah robot mobil. Yang ketiga, drone. Drone adalah robot yang menggunakan sayap untuk terbang dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Contoh drone adalah robot pesawat tak berawak. Kelebihan teknik navigasi SLAM. Teknik navigasi SLAM memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan akurasi. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Yang ketiga yaitu meningkatkan fleksibilitas. Kecerdasan buatan pada iRobot. Penerapan machine learning dalam computer vision adalah bidang yang mempelajari bagaimana komputer dapat memahami dan menginterpretasikan data visual dari gambar atau video. Penerapan ML dan computer vision meliputi yang pertama pengenalan objek. ML digunakan untuk mengenali objek dalam gambar atau video seperti pengenalan wajah, pengenalan tekstur, dan lain-lain. Yang kedua, pengolahan citra. ML digunakan untuk mengolah citra seperti penghapusan noise, pengoreksian warna, dan lain-lain. Yang ketiga, deteksi gerakan. ML digunakan untuk mendeteksi gerakan dalam video seperti deteksi gerakan objek, deteksi gerakan manusia, dan lain-lain. Penerapan machine learning dalam NLP adalah bidang yang mempelajari bagaimana komputer dapat memahami dan menginterpretasikan bahasa alami manusia. Penerapan ML dalam NLP meliputi yang pertama, pengenalan bahasa. ML digunakan untuk mengenali bahasa yang digunakan dalam teks atau ucapan. Yang kedua, pengolahan teks. ML digunakan untuk mengolah teks seperti penghapusan stop word, pengoreksian ejaan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengenalan sentimen. ML digunakan untuk mengenali sentimen yang terkandung dalam teks atau ucapan. Interaksi manusia dengan robot. Interaksi manusia dan robot, Human Robot Interaction atau HRI, adalah bidang yang mempelajari bagaimana manusia dan robot dapat berinteraksi secara efektif dan efisien. Berikut adalah penjelasan tentang interaksi manusia dan robot. Pertama, antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna adalah bagian dari sistem yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan robot. Antarmuka pengguna dapat berupa yang pertama yaitu kontrol suara.
Kontrol suara memungkinkan manusia untuk mengontrol robot menggunakan perintah suara. Yang kedua, gestur. Gestur memungkinkan manusia untuk mengontrol robot menggunakan gerakan tubuh. Yang ketiga, aplikasi mobile. Aplikasi mobile memungkinkan manusia untuk mengontrol robot menggunakan perangkat mobile. Sistem pengenalan suara dan gerakan. Sistem pengenalan suara dan gerakan adalah teknologi yang memungkinkan robot untuk mengenali dan memahami suara dan gerakan manusia. Sistem ini dapat menggunakan yang pertama, speech recognition adalah teknologi yang memungkinkan robot untuk mengenali dan memahami suara manusia. Yang kedua, computer vision. Computer vision adalah teknologi yang memungkinkan robot untuk mengenali dan memahami gerakan manusia. Kelebihan interaksi manusia dan robot yaitu memiliki beberapa kelebihan, yakni yang pertama itu meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan akurasi, yang ketiga yaitu meningkatkan fleksibilitas. Aplikasi interaksi manusia dan robot memiliki beberapa aplikasi, yaitu industri, yang kedua yaitu kesehatan, yang ketiga yaitu pendidikan, dan lain-lain. Keamanan dalam robotika adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa robot dapat beroperasi dengan aman dan tidak membahayakan manusia atau lingkungan sekitar. Berikut adalah penjelasan tentang jenis-jenis ancaman dalam keamanan robotika. Yang pertama, keamanan fisik atau physical safety. Keamanan fisik adalah kategori utama dalam keamanan robotika yang berfokus pada menghindari cedera atau kerusakan fisik pada manusia atau lingkungan sekitar. Contoh ancaman dalam keamanan fisik yaitu cedera akibat multifungsi robot dan kerusakan akibat kekuatan besar. Yang kedua, keamanan cyber atau cyber safety. Keamanan cyber adalah kategori utama dalam keamanan robotika yang berfokus pada menghindari ancaman cyber yang dapat membahayakan robot atau data yang terkait dengan contoh ancaman dalam keamanan cyber adalah serangan hacker dan malware. Yang ketiga, keamanan privasi atau privacy safety. Keamanan privasi adalah kategori utama dalam keamanan robotika yang berfokus pada menghindari ancaman yang dapat membahayakan privasi manusia. Contoh ancaman dalam keamanan privasi adalah yang pertama, pengumpulan data pribadi dan penggunaan data pribadi. Keamanan cyber. Keamanan cyber atau cyber security adalah suatu hal yang sangat penting dalam robotika modern. Robot modern yang terhubung ke jaringan internet atau sistem cloud rentan terhadap serangan cyber yang dapat membahayakan keamanan dan privasi. Berikut adalah penjelasan tentang keamanan cyber dalam robotika. Ancaman keamanan cyber, robot modern yang terhubung ke jaringan internet atau sistem cloud rentan terhadap berbagai ancaman keamanan cyber, seperti serangan hacker. Serangan hacker dapat mengambil alih kendali robot untuk bertujuan berbahaya seperti merusak sistem industri atau mencuri data sensitif. Yang kedua, malware. Malware dapat membahayakan keamanan robot dan data yang terkait dengan robot. Yang ketiga, phishing. Phishing dapat digunakan untuk mencuri informasi login atau data sensitif lainnya. Contoh studi kasus yang pertama. Studi kasus tentang penerapan iRobot dalam industri. Ini menunjukkan bahwa robotika telah menjadi bagian integral dari berbagai proses industri. Berikut adalah penjelasan tentang penerapan iRobot dalam industri. Perakitan dan produksi. iRobot digunakan dalam perakitan dan produksi untuk meningkatkan efisiensi dan presisi. Yang kedua, pengelasan dan pemotongan. iRobot digunakan dalam pengelasan dan pemotongan untuk meningkatkan efisiensi dan presisi. Yang ketiga, pemrosesan dan pengemasan. iRobot digunakan dalam pemrosesan dan pengemasan untuk meningkatkan efisiensi dan presisi. Dalam sintesis penerapan iRobot dalam industri telah menggunakan efisiensi, presisi, dan produktivitas dalam berbagai proses industri. iRobot telah menjadi bagian integral dari berbagai industri termasuk perakitan dan produksi. Contoh studi kasus yang kedua. Studi kasus tentang penerapan iRobot dalam dunia medis menunjukkan bahwa robotika telah menjadi bagian integral dari berbagai proses medis. Berikut adalah penjelasan tentang penerapan iRobot dalam dunia medis. Yang pertama, robot bedah. Robot bedah digunakan untuk operasi presisi tinggi dengan luka minimal dan pemulihan lebih cepat. Contoh robot bedah adalah robot
Da Vinci. Robot Da Vinci digunakan untuk operasi presisi tinggi dengan luka minimal dan pemulihan lebih cepat. Yang kedua, robot asisten medis. Robot asisten medis digunakan untuk rumah sakit untuk membantu perawat mengantarkan obat dan melakukan sterilisasi ruangan. Contoh robot asisten medis adalah robot Aiton yang digunakan rumah sakit untuk membantu perawat mengantarkan obat dan melakukan sterilisasi ruangan. Rehabilitas dan prostetik ekskavator membantu untuk melakukan pekerjaan sehari-hari agar lebih mudah. Contoh studi kasus yang ketiga. Studi kasus tentang penerapan robot dalam eksplorasi menunjukkan bahwa robotika telah menjadi bagian integral dari berbagai misi eksplorasi. Berikut adalah penjelasan tentang penerapan robot dalam eksplorasi. Eksplorasi luar angkasa. Robot ini digunakan untuk menjelajahi planet yang sulit dijangkau manusia. Yang kedua yaitu eksplorasi laut dalam. Robot ini digunakan untuk menjelajahi wilayah laut terdalam yang tidak dapat diakses oleh manusia. Yang ketiga yaitu eksplorasi tambang atau daerah berbahaya. Robot ini digunakan industri pertambangan atau daerah berisiko tinggi seperti zona radiasi. Robot otonom versus robot terkendali. Robot otonom adalah jenis robot yang dapat beroperasi secara mandiri tanpa intervensi manusia. Ciri-ciri robot otonom yaitu memiliki kecerdasan buatan, beroperasi mandiri, dan mampu belajar dan beradaptasi. Yang kedua, robot terkendali. Robot terkendali adalah jenis robot yang dioperasikan oleh manusia. Ciri-ciri robot ini dioperasikan oleh manusia, tidak memiliki kecerdasan, dan tergantung pada operator. Tantangan dalam pengembangan iRobot. Pengembangan iRobot, intelligence robot, adalah bidang yang sangat menjanjikan, namun juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa tantangan dalam pengembangan iRobot. Yang pertama, keterbatasan teknologi. Keterbatasan teknologi adalah satu tantangan utama dalam pengembangan iRobot. Beberapa contoh keterbatasan teknologi adalah kemampuan pengenalan, kemampuan berpikir, dan kemampuan berinteraksi. Yang kedua, biaya pengembangan yang tinggi. Biaya pengembangan yang tinggi adalah salah satu tantangan utama. Beberapa contoh biaya pengembangan yang tinggi yaitu biaya perangkat keras, biaya perangkat lunak, dan biaya sumber daya manusia. Yang ketiga, keamanan dan etika. Keamanan dan etika adalah salah satu tantangan utama dalam pengembangan iRobot. Beberapa contoh keamanan dan etika adalah keamanan data, keamanan fisik, dan etika. Kompleksitas, regulasi dan hukum. Kompleksitas, regulasi, dan hukum adalah salah satu tantangan utama dalam pengembangan iRobot. Beberapa contoh kompleksitas, regulasi, dan hukum adalah regulasi keamanan, regulasi privasi, hukum. Adaptasi dan penerimaan masyarakat. Adaptasi dan penerimaan masyarakat adalah salah satu tantangan utama dalam pengembangan iRobot. Beberapa contoh adaptasi dan penerimaan masyarakat yaitu penerimaan masyarakat, adaptasi dengan lingkungan, pendidikan, dan pelatihan. Masa depan robotika. Masa depan robotika sangat menjanjikan dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan yang lebih canggih. Berikut adalah beberapa aspek yang diharapkan akan menjadi bagian dari masa depan robotika. Robot dalam kehidupan sehari-hari menjadi bagian dalam membantu kehidupan manusia dalam berbagai tugas dan aktivitas. Robot humanoid dan interaksi sosial akan menjadi lebih umum dan dapat berinteraksi dengan manusia secara lebih alami, seperti komunikasi, kolaborasi. Dan robot di industri dan medis, robot akan terus digunakan dalam industri dan medis untuk meningkatkan efisiensi dan presisi, seperti manufaktur dan pelayanan kesehatan. Dan eksplorasi luar angkasa dan laut dalam. Robot akan digunakan dalam eksplorasi luar angkasa dan laut dalam untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang alam semesta, seperti eksplorasi planet, eksplorasi laut dalam. Tantangan etika dan regulasi. Dengan kemajuan teknologi robotika akan muncul tantangan etika dan regulasi yang harus diatasi, seperti privasi dan keamanan penggunaan yang bertanggung jawab. Penerapan robot dalam kehidupan sehari-hari.
Penerapan robotika dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi sangat luas dan beragam. Beberapa contoh penerapan robotika di kehidupan sehari-hari yaitu robot dalam kesehatan dan perawatan, robot asisten rumah tangga, robot di transportasi, robot dalam pendidikan dan hiburan, dan robot dalam keamanan. Regulasi dan etika robotika. Regulasi dan etika robotika adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan dan penggunaan robotika. Berikut adalah penjelasan tentang regulasi dan etika robotika. Regulasi robotika adalah aturan dan standar yang digunakan untuk memastikan keamanan dan privasi dalam penggunaan robotika. Beberapa contoh regulasi robotika yaitu standar keamanan ISO 10218. Standar keamanan ISO 10218 adalah regulasi yang digunakan untuk memastikan keamanan operasional robot industri. Yang kedua, regulasi privasi data GDPR. Regulasi privasi data GDPR atau General Data Protection Regulation adalah regulasi yang digunakan untuk melindungi data pengguna dari penyalahgunaan robot berbasis AI. Yang ketiga, regulasi keamanan cyber. Regulasi keamanan cyber adalah regulasi yang digunakan untuk memastikan keamanan sangat penting dalam penggunaan robotika. Etika adalah prinsip dan nilai yang digunakan untuk memastikan bahwa penggunaan robotika tidak merugikan manusia atau lingkungan. Etika adalah prinsip dan nilai yang digunakan untuk memastikan bahwa penggunaan robotika tidak merugikan manusia atau lingkungan. Robot versus pekerjaan manusia. Berikut adalah penjelasan tentang dampak positif robot terhadap pekerjaan dan solusi untuk masa depan. Dampak positif robot terhadap pekerjaan manusia yaitu membawa dampak positif terhadap pekerjaan seperti meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, solusi untuk masa depan yaitu mengatasi dampak negatif robot terhadap pekerjaan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah pendidikan dan pelatihan, kolaborasi antara manusia dan robot, dan kebijakan pemerintah. Dampak negatif robot terhadap pekerjaan. Yang pertama, menggantikan pekerjaan manusia. Pekerjaan manusia seperti kasir, operator, pabrik, dan pengemudi berisiko tergantikan. Yang kedua, kesenjangan keterampilan. Pekerja yang tidak memiliki keterampilan teknologi bisa kesulitan beradaptasi. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi. Bisa menguasai pasar dari menciptakan ketidakadilan ekonomi. Solusi untuk masa depan. Untuk mengatasi dampak negatif robot terhadap pekerjaan, beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan harus disediakan untuk membantu pekerjaan manusia mengembangkan keterampilan baru yang dibutuhkan dalam era robotika. Yang kedua, kolaborasi antara manusia dan robot. Kolaborasi antara manusia dan robot harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa pekerjaan manusia dapat bekerja sama dengan robot secara efektif. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah harus dibuat untuk mengatasi dampak negatif robot terhadap pekerjaan. Pengujian dan validasi robot. Pengujian dan validasi robot. Tujuan pengujian robot yaitu memastikan keamanan robot. Robot harus beroperasi tanpa membahayakan manusia atau lingkungannya. Yang kedua, menguji kinerja. Memastikan robot bekerja sesuai dengan spesifikasi dan efisien dalam tugasnya. Yang ketiga, menjamin keandalan. Robot harus dapat bekerja dalam berbagai kondisi. Metode pengujian robot. Metode pengujian robot. Yang pertama, simulasi virtual. Robot diuji dalam lingkungan digital sebelum diterapkan di dunia nyata. Yang kedua, ujian lapangan. Robot diuji langsung dalam kondisi operasional sebenarnya. Yang ketiga, pengujian stres, yaitu menguji ketahanan robot dalam kondisi ekstrim seperti suhu tinggi atau tekanan berat. Yang keempat, uji interaksi manusia. Robot mengevaluasi seberapa baik robot berkomunikasi dan bekerja dengan manusia. Validasi robot.
Validasi robot. Yang pertama, perbandingan dengan standar. Robot harus memenuhi regulasi internasional seperti ISO 10218 atau keamanan robot industri. Yang kedua, uji coba berulang. Robot harus melalui berbagai skenario untuk memastikan keandalannya. Yang ketiga, feedback dan perbaikan. Hasil pengujian digunakan untuk meningkatkan desain dan perangkat lunak robot. Efisiensi dan keandalan robot. 1. Efisiensi iRobot. Yang pertama, kecepatan dan produktivitas. Robot dapat bekerja 24/7 tanpa kelelahan, meningkatkan produksi. Yang kedua, presisi dan akurasi. Robot memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah dibanding manusia, terutama dalam tugas berulang. Yang ketiga, pengurangan biaya operasional. Otomasi mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dan meningkatkan efisiensi produktivitas. Keandalan iRobot. Keandalan iRobot yaitu yang pertama, daya tahan dan ketahanan. Robot dirancang untuk bekerja dalam kondisi ekstrim seperti luar angkasa atau lingkungan berbahaya. Yang kedua, sistem pemeliharaan otomatis. Beberapa robot memelihara fitur self-diagnosis untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah secara mandiri. Yang ketiga, redundansi dan keamanan. Sistem cadangan memastikan robot tetap berfungsi jika terjadi kegagalan teknis. Tantangan dalam efisiensi. Tantangan dalam efisiensi dan keandalan. Yang pertama, gangguan teknis. Kegagalan perangkat lunak atau sensor bisa menghambat kinerja robot. Yang kedua, biaya perawatan yang tinggi. Robot memerlukan perawatan rutin agar tetap optimal. Yang ketiga, keterbatasan adaptasi, yaitu robot masih kesulitan menangani situasi tak terduga yang memerlukan pemikiran kreatif. Inilah 5 referensi buku dan jurnal dari 5 tahun terakhir yang berkaitan dengan metode iRobot sebagai bahan untuk membuat PowerPoint ini. Kesimpulannya, iRobot telah membawa revolusi dalam berbagai bidang seperti industri, medis, eksplorasi, dan kehidupan sehari-hari. Robot menawarkan efisiensi tinggi, keandalan, dan peningkatan produktivitas, tetapi juga menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, risiko keamanan, serta dampak sosial dan ekonomi. Untuk memastikan penggunaan yang aman dan optimal, diperlukan pengujian dan validasi ketat, serta regulasi yang jelas terikat, etika, keamanan, dan tanggung jawab hukum, meskipun robot dapat menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Sekian penjelasan materi tentang metode iRobot untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Saya Reni Suryananda, NPM 2301295 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Asahan, mengucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.